Yang terhormat Kepala UPD SMP Negeri 2 Bangkalan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Bangkalan. Mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada acara siang ini, yaitu acara diseminasi budaya positif di UPD SMP Negeri 2 Bangkalan. Untuk susunan acara pada siang ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan sekaligus pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah materi, dan terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Baik, untuk acara pertama adalah sambutan sekaligus pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Syafi'i kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah segala puja dan puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemahaman kita semua sebagai tugas seorang guru. Pada intinya sekarang Bapak Ibu guru penggerak akan menyampaikan adanya diseminasi atau pengimbasan pengimbasan mengenai aksi nyata sebagai tugas yang milik beliau yaitu yang berkaitan dengan budaya positif. Saya tadi buka-buka budaya positif itu apa. Kalau tidak salah adalah budaya positif itu adalah berkaitan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka berpihak kepada siswa agar siswa ini benar-benar mampu untuk berkembang dan secara kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi sangat bagus sekali manakala kegiatan ini kita laksanakan. Kita perhatikan Bapak Ibu, sekarang anak-anak kita ini ya memang masih banyak yang bisa melaksanakan adanya budaya positif. Tapi ada sebagian anak-anak yang masih harus kita stop untuk melaksanakan budaya negatif ya. Beberapa hari Ibu BK itu disibukkan dengan anak-anak nakal yang pagar kemana jajan, kemana beli ke Indomaret. Ini kan budaya-budaya negatif yang merupakan tanggung jawab kita semua untuk kita sadarkan bagaimana anak itu nanti bisa beralih melaksanakan budaya positif. Kalau mau membeli jajan di luar berarti kita harus melalui ini. Kalau misalkan kita mau beli peralatan di Indomaret harus melalui jalan atau gerbang yang sudah ditetapkan gitu Pak ya. Nah, sehingga tidak ada satu pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah kita ini. Nah, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk diseminasi budaya positif ini kita dukung semua agar nanti kita bisa menjadikan sekolah kita ini menjadi lebih baik. Dan juga Pak Ilham selaku Kapten apa? Kapten Belajar ID ini ingin membuat adanya sebuah komunitas praktisi kita semua ya. Sehingga apa? Di dalam melaksanakan tugas kita itu tidak stagnan, tetapi kita dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.
terutama sekali bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang berkaitan dengan PMM ya, platform Merdeka Mengajar ya, PMM ya. Jadi saya perhatikan PMM Bapak Ibu stagnan mandek ya, ya Bu ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh, tetap kita harus kita harus tetap untuk melaksanakan PMM untuk kegiatan kita sehingga kita bisa sampai pada sehingga bisa mendapatkan sertifikat hasil nyata itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita upayakan dengan baik ya. Jadi mari kita dukung dengan baik teman-teman kita ini, kemudian kita dukung artinya apa? Kita di dalam melaksanakan kegiatan di sekolah ini kita berupaya untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Karena apa Bapak Ibu ya, guru penggerak itu adalah sebagai motivator di sekolah ya. Jadi kita ya yang lain juga berupaya untuk membuat adanya mereka-mereka dan kita semua ini bekerja bersama-sama sehingga sekolah kita ini menjadi lebih baik. Barangkali itu saja. Jadi mari kita dukung, mari kita melaksanakan bersama-sama sehingga dapat mewujudkan budaya positif yang kita inginkan. Barangkali itu saja ya Bu Eda ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk menyampaikan materi sesuai dengan yang akan disampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Safi. Acara berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham Saputra dan Ibu Indah Hasriati SPG. Dan kemudian untuk acara sepenuhnya akan saya berikan kepada pemateri dan juga ada kegiatan terakhir tanya jawab sebelum penutup. Baik, saya akhiri sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Safi sebagai kepala sekolah juga tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah banyak membantu dan bersedia bergabung untuk terlaksananya kegiatan diseminasi dan aksi nyata dari modul 1.4 ini. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan tugas yang mau tidak mau harus kami kerjakan, saya dan Pak Ilham kerjakan, karena ini nanti akan menjadi tugas kami dan juga akan diupload di PMM di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, langsung kami lanjutkan biar tidak terlalu lama juga, karena saya yakin jam 14.00 Bapak dan Ibu sudah ingin undur semua. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan ini sebenarnya sedang up to date di sekolah kita. Jadi kita sedang menghadapi siswa-siswi yang luar biasa, yang kenakalannya kemudian dan hampir kita semua mengeluh karena ini. Ini terkait dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu baru akan terjadi jika disiplinnya ditegakkan. Jadi selama disiplin tidak ditegakkan, maka budaya positif tidak akan pernah terjadi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi ini materinya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi.
Nanti di belakang saya akan menyampaikan 3, jadi yang 3 saya menyampaikan, yang 3 lagi akan disampaikan oleh Pak Ilham. Disiplin, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya merdeka. Artinya adalah merdeka. Jadi sebenarnya kalau kita mau disiplin, saya sendiri sedang berusaha untuk disiplin, terutama tidak terlambat ke sekolah. Jadi sebenarnya kita itu merdeka. Merdeka untuk menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebenarnya orang disiplin itu adalah mampu memanage diri sendiri. Baik kita sendiri maupun siswa mampu memanage diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjadi seseorang atau pribadi yang berharga sebenarnya. Jadi semakin tidak disiplin kita, sebenarnya aslinya kita semakin tidak menghargai diri sendiri. Jadi ini yang ditekankan di guru penggerak. Nah kemudian untuk menjadi disiplin maka harus ditumbuhkan nilai keyakinan. Nah pemerintah kita sudah membuat nilai keyakinan universal yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila yang ada di depan ini: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai dari kebajikan universal yang sudah ditetapkan negara kita, yang dipakai kepada siswa-siswi seluruh Indonesia. Dan ini diharapkan menjadi nilai kebajikan universal di sekolah. Bapak dan Ibu, ketika kita melihat siswa kita itu melakukan kesalahan, maka kita harus melihat ini. Apa motivasi dari mereka melakukan kesalahan? Kemudian apakah kita perlu memberikan hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi? Ini yang perlu dilakukan. Lanjut. Nah, 3 motivasi sebenarnya saya, Bapak dan Ibu, kita semua, bahkan peserta didik kita, sebenarnya melakukan tindakan itu motivasinya 3. 1, anak-anak itu melakukan pekerjaan itu atau kegiatan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu mau berangkat sekolah pagi tidak telat karena takut dihukum, bisa saja. Atau mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau itu memang muncul dari diri sendiri. Jadi di modul kami itu ditanyakan, seandainya di sekolah Bapak dan Ibu tidak ada reward apapun buat guru yang rajin masuk dan tidak ada punishment atau hukuman untuk guru yang sering melanggar peraturan atau sering terlambat, apakah Bapak dan Ibu tetap masuk pagi? Ditanya begitu, disuruh jujur. Jadi kalau tidak ada penghargaan, tidak ada imbalan, tidak ada hukuman, apakah kita sebagai pendidik tetap akan masuk sesuai dengan jam yang ditentukan? Begitu yang ditanyakan. Lanjut, Pak. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, secara otomatis biasanya akan terjadi hukuman, pemberian konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman, jadi Bapak dan Ibu saya bertanya, misalnya pelajaran olahraga, anak ini terlambat 15 menit. Kemudian guru olahraga memberi anak ini disuruh mengelilingi lapangan 15 kali. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Mari Bapak dan Ibu, misalnya pelajaran olahraga, anak ini terlambat 15 menit. Kemudian Pak Budi menyuruh anak ini untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 15 kali. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apakah ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Bapak dan Ibu, disebut dengan hukuman jika bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Disebut dengan konsekuensi kalau sebelumnya ada kesepakatan dengan Pak Budi. Misalnya Pak Budi begini di kelas itu, siapa yang terlambat 15 menit berarti keliling lapangan 15 kali. Berarti kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya itu namanya konsekuensi.
Jadi Bapak dan Ibu harus punya konsekuensi, jadi harus punya keyakinan dulu. Jadi punya konsekuensi yang dibicarakan dengan siswa mana yang akan menjadi. Jadi jangan sampai menghukum, gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi nanti akan dibahas secara tuntas oleh Pak Ilham. Ada 3 langkah restitusi untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika mendapat materi ini, saya merasa malu. Saya merasa saya belum jadi guru. Ketika materi ini saya dapatkan, saya selama ini merasa sudah menyenangkan belajar dengan siswa. Ketika siswa itu di awal pembelajaran saya melakukan pretest misalnya, maka saya bilang begini, siapa yang bisa menjawab maka akan mendapatkan 1 stempel. Stempel ini akan dikumpulkan nanti di akhir atau di pertengahan semester. Siapa yang stempelnya paling banyak akan mendapatkan hadiah dari saya. Ternyata apa yang saya lakukan ini salah besar, Bapak. Ternyata penghargaan ini hanya bagus untuk waktu yang relatif singkat. Tapi kalau ini berlangsung lama sampai 1 semester, sampai setengah semester, maka penghargaan ini malah menghancurkan siswa kita. Kenapa? Jadi di sini disebutkan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kita sama dengan mematikan kreativitas anak didik kita. Jadi kita berasumsi bahwa anak didik tidak bisa, kok nggak dikasih hadiah mereka nggak melakukan. Jadi seperti itu. Jadi atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi hukuman dan penghargaan itu sebenarnya merupakan cara mengontrol kita. Kita sebenarnya ingin mengontrol siswa supaya patuh, supaya mendengarkan, tapi caranya salah. Begitu. Jadi hukuman dan penghargaan itu bedanya tidak jauh. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa penghargaan itu tidak bagus? Pertama, karena penghargaan hanya efektif jangka pendek, jangka lama tidak bisa. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Jadi begini, yang maksud merusak hubungan. Misalnya begini, di kelas, gini ya, nanti yang dapat nilai bagus, saya akan ngasih hadiah A. Maka di situ akan tercipta persaingan di kelas. Yang menang senang, tapi yang kalah atau yang tidak bisa menyelesaikan atau tidak sesuai harapan, dia akan merasa iri, akan muncul rasa iri antar teman, dan ini merusak hubungan. Kemudian di kelas itu akan terjadi persaingan. Jadi persaingan ini pun akan menimbulkan kecemasan, menimbulkan rasa curiga antara satu teman dengan teman yang lain. Kemudian mengurangi ketepatan. Mereka yang dikasih iming-iming penghargaan biasanya cenderung lebih gagal biasanya. Kemudian mengurangi kualitas karena mereka hanya berpacu, jadi mereka itu hanya mau belajar kalau saya dikasih penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan maka saya ya sekadarnya saja, asal guru saya senang gitu. Kemudian yang jelas mematikan kreativitas. Karena dari awal penghargaan menyebabkan kita menganggap seseorang itu sudah tidak mampu melakukannya. Kemudian penghargaan itu menghukum sebenarnya. Ada ranking di kelas, makanya sekarang di semua kurikulum dihapus ranking itu. Yang ada KKM dan KKTP ya. Jadi di situ Kenapa? Karena misalnya gini, peringkat 1 adalah A. Maka yang merasa terhukum adalah yang peringkat 2, karena dia merasa gagal. Kenapa saya tidak bisa peringkat 1? Begitu. Dia akan selalu bertanya dan bertanya, itu Bapak dan Ibu. Jadi penghargaan itu sebenarnya kurang bagus. Malah kita itu berpikir begini, ketika siswa kita mampu melakukan suatu pekerjaan dan dia sedang bangga dengan pekerjaannya, Bapak dan Ibu tidak perlu memujinya, tidak perlu memberi penghargaan. Biarkan dia berbangga dan merasa bahwa saya bisa. Nah
ini yang perlu dipupuk Bapak dan Ibu untuk menjadikan anak kita itu merasa bisa ya Bu. Nah Bapak dan Ibu, ini yang terakhir Pak dari saya biar cepat. Kelas itu perlu ada keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya untuk menciptakan kelas yang bagus, mari yang wali kelas maupun guru pengajar, mari bikin keyakinan kelas. Kita bikin kesepakatan dengan siswa kita. Kesepakatan mereka ingin apa, seperti apa kelas yang mereka inginkan. Jadi ini nanti dibikin contohnya. Nah, jadi keyakinan kelas itu bukan jadi bersifat abstrak, bersifat universal. Lanjut Pak. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang bisa dibikin untuk kelas 1 SD, kelas 5 SD, dan kelas 7. Kelas 7 Pak. Jadi seperti apa yang diinginkan kelas itu? Diinginkan misalnya Bapak dan Ibu melihat kelasnya itu ada satu anak dengan yang lain saling mengolok-olok orang tua ya. Ini sering kita dengar saat ini. Maka kita bikin keyakinan kelas misalnya dengan hormat. Dengan hormat artinya apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi di kelas itu tidak ada lagi yang mengolok-olok dan tidak ada lagi yang saling mengambil yang bukan hak. Ini perlu dibikin. Terpenting untuk wali kelas biasanya, karena ini keyakinan kelas ini bersifat universal. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Dari lanjut dengan Pak Ilham yang lebih seru lagi nanti dengan Pak Ilham karena lebih mendalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu kita cukup singkat Bapak Ibu, sebenarnya nanti memang pertemuan kita di hari ini itu sangat singkat sekali Bapak Ibu. Namun saya Bu Endang diminta untuk melakukan kegiatan namanya komunitas praktisi sekolah Bapak Ibu. Komunitas praktisi sekolah ini akan menjadi rapor baik kualitas sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami siapkan link bagi Bapak Ibu yang ingin ya Bapak yang ingin berkenan bergabung di komunitas praktisi sekolah. Ini nanti kita akan kembangkan komunitas ini menjadi komunitas andalan dari SMP Negeri 2 Bangkalan Bapak Ibu. Ya. Berikutnya melanjutkan. Jadi kalau tadi sudah dibahas di 3 itu disiplin positif, jadi disiplin positif ini sebenarnya budaya Bapak Ibu. Kalau namanya budaya, jadi kalau saya sama Bu Endang sendiri yang menerapkan itu kesulitan Bapak Ibu. Karena ini bersifat budaya, bersifat kebiasaan, maka ini akan menjadi sebuah pembiasaan positif yang nantinya akan dijalankan oleh semua warga sekolah, mulai dari satpam, mulai dari guru, mulai dari siswa, mulai dari segala perangkat yang ada di sekolah. Bapak Ibu, nah, kenapa kita belajar pemahaman yang tadi itu Bapak Ibu? Sebenarnya ada hal yang penting bahwa yang tidak kita sadari bahwa kita ini sebagai manusia punya kebutuhan dasar kita yang pertama itu adalah bertahan hidup. Adakah Bapak Ibu yang tidak memiliki kebutuhan ini? Apakah ada yang pengen tidak bertahan hidup? Ada Pak. Ini adalah kebutuhan dasar Bapak Ibu. Dan anak-anak kita itu memiliki kemampuan ini Bapak Ibu. Saya pernah menemukan beberapa kasus itu diantaranya ada yang saya angkat kemarin itu ketika mereka berbolos, mereka itu informasinya dia ingin karena posisinya dia sedang lapar banget pagi, tidak ada sarapan, orang tuanya tidak tidak menyiapkan makanan. Ternyata pada saat di jam tertentu dia keluar untuk membeli makanan dan makan di tempat itu. Nah,
kalau dari segi aturan ini memang menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Kalau dulu kita sebelum mengenal kurikulum merdeka, tetapi setelah kita mengenal kurikulum merdeka, ada beberapa prinsip-prinsip siswa itu yang akhirnya kita membuat ketika kita tanyakan kenapa nak kamu kok keluar, saya lapar banget pak, perut saya sakit mah, saya harus segera memberikan isi ke dalam perut saya, dan akhirnya jadi apa ya? Jadi marahnya itu jadi berubah Bapak Ibu menjadi hal positif. Nah, kita pun kadang juga seperti itu Bapak Ibu. Ini kejadian-kejadian sederhana yang kadang kita ketika tidak bisa kita terlalu menjudge siswa atau memberikan hukuman kepada siswa. Kamu bolos, kamu tadi keluar, kamu kena hukuman, kamu harus dihukum. Maka kita tidak menginformasikan kenapa, terus mengapa kamu melakukan itu, kenapa kok terjadi seperti itu. Ternyata digali, ternyata ada kendala dengan orang tuanya tidak menemukan makanan, orang tuanya sibuk sehingga dia tidak bisa makan dan akhirnya mencari celah 5 menit atau 10 menit dia ke kantin untuk makan dan segala macam. Nah, tapi ini ada yang murni, ada yang tidak murni. Nanti kita akan cari mana yang murni dan tidak murni. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan kita semua Bapak Ibu ya. Kita perlu nggak dikasih sayangnya gitu ya. Ini mojoknya kok ke kanan tadi. Kakak. Kebutuhan untuk diterima. Kakak kebutuhan nomor 2 Karena ini adalah kebutuhan dasar, maka saya yakin setiap manusia, bahkan siswa kita pun itu ada rasa ingin untuk disayangi. Ya, meskipun itu adalah siswa yang marah. Disayangi itu bisa jadi dipanggilnya, kamu kesulitannya apa? Karena setelah digitukan, baru dia mau belajar, ya. Tapi kan berikutnya yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah pengakuan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, memang anak-anak kita ini tidak perlu diberikan penghargaan yang wow, tetapi dengan kita memberikan sebuah pengakuan, wah kamu bagus kamu, terus kan yang tingkatkan belajarmu. Minggu depan kalau sekarang bisa menjawab 2 soal, minggu depan jawab 3 soal ya, sanggup nggak? Siap sanggup. Pengakuan-pengakuan seperti inilah yang akhirnya penghargaan itu mulai diturunkan Bapak Ibu. Nah ini kita pun seorang guru pun kadang membutuhkan yang disebut dengan apa ya, kita bisa apa perlu diakui. Jadi memang ada beberapa siswa-siswa kita itu yang memang perlu dibeginikan dan kita pun juga perlu. Dan yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Saya rasa Bapak Ibu semuanya pengen bebas, ya. Healing. Dan murid-murid kita itu ada rasa ingin bebas Bapak Ibu. Tetapi memang kebebasan ini tidak pure bebas. Ketika ada yang mengatakan kurikulum merdeka apa aja nggak ngajar itu udah merdeka, yang penting bebas. Nah, seperti ini mungkin kebebasannya itu adalah cara dia belajar. Kamu lebih senang ketika saya Bapak Ibu ya praktek bermain musik ketika di kelas, ada beberapa kelas yang memang postur tubuhnya dan memang skill dia tuh nggak bisa. Maka saya kalau paksakan mereka bermain musik, saya sendiri yang pusing Bapak Ibu. Maka cara-cara belajar yang lain yang bisa saya coba terapkan kepada mereka. Yang terakhir adalah kesenangan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya semuanya itu kita perlu kesenangan. Kemarin dikasih istirahat pas akhir Desember sama Bapak, kita senang nggak Bapak Ibu? Itulah Bapak, ini kita paham tentang kebutuhan kita. Oh ini boleh. Nah itu tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang berikutnya adalah 5 posisi manusia. Iya healing, penting banget ya healing. Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru ya Bapak Ibu ya. Bahwa kalau kita selama ini menjadi seorang pengajar, di sini kita akan lebih bahas
sedikit tentang seorang pendidik Bapak Ibu. Yang pertama, apakah posisi kontrol kita itu sebagai penghukum Bapak Ibu? Enggak. Penghukum ini bagaimana ketika Bapak Ibu langsung menjudge siswa itu, ya, menjudge siswa dan memberikan menghukum siswa secara langsung. Posisi-posisi kontrol ini memang suatu ketika dibutuhkan, tetapi suatu ketika tidak tepat disampaikan kepada mereka. Ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu bagaimana kita memancing siswa kita itu sendiri. Ketika dia bersalah, dia kita mancing nih sampai dia akhirnya, oh iya ya saya yang salah gitu. Karena anak-anak ini sekarang dia tidak, kalau tidak diberikan teguran itu kadang hal yang salah tapi sudah terbiasa itu menjadi hal yang baik sebenarnya. Ketika hal yang baik diajarkan, ini menjadi hal yang salah. Nah, ini yang menjadi kontrol seorang guru bahwa ilmu ini bahwa 1 ditambah 1 itu dulunya mereka mungkin menjawab 4 gitu ya. Karena ada yang menjawab 1 ditambah 1 jadinya 4 kotak dan seterusnya. Nah, ketika guru menjadi seorang informan di situ, maka nanti dia, oh iya ternyata salah saya selama ini gitu. Itu adalah posisi kontrol. Posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Nah, memang kita sebagai guru tidak hadir di kelas kemudian ngajar selesai sesuai dengan target kemudian kita keluar. Nah, di dalam kurikulum Merdeka sebenarnya adopsi kurikulum Merdeka ini sebenarnya mengambil beberapa filosofi Bapak Ibu. Mengingatkan kita pada dasar-dasar pembelajaran. Dasar-dasar ketika kita menghadapi siswa itu tidak harus dengan emosi terus. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu dengan siswa bawaannya emosi terus, itu di guru penggerak, Bapak Ibu diajarin gimana ketemu sama murid itu nggak emosi Bapak Ibu. Jadi tingkat penyakit stroke itu menurun. Makanya itu guru penggerak Bapak Ibu. Bisa dapat jodoh ya? Berikutnya adalah sebagai pemantau dan manajer. Bapak Ibu, di poin 4 ini poin sebagai pemantau, bagaimana kita sebagai guru ini melihat perkembangan yang ada pada siswa itu sendiri. Ya, karena kita memang awal dikatakan berat saya tugas guru itu sebenarnya tugas guru dari dulu itu seperti ini Bapak Ibu. Kadang kalau kita lihat kan keterampilan kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi sikap itu semuanya berada di sini Bapak Ibu. Dan sekarang itu cuma diungkit-ungkit lagi gitu supaya kita tidak lupa bahwa ketika kita mengajar itu sebenarnya ada tugas yang paling berat juga, yaitu mendidik. Nah gitu. Kadang kita sampai di mengajarnya selesai ternyata mendidiknya nggak sampai. Oleh karena itu 5 posisi kontrol ini sebenarnya bukan refleksi untuk Bapak Ibu semuanya, tetapi kepada saya juga, bahwa sebagai guru itu tidak hanya sebagai pemberi hukuman, menjudge, kamu nggak kerjakan, kamu nanti dapat hukuman, dapat sanksi. Ini posisi kontrol. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang menarik sebenarnya, dan ini bisa dilakukan oleh semuanya, mungkin bisa membantu guru BK juga melakukan ini, karena ini adalah proses pembiasaan. Tidak mungkin anak yang bermasalah pada saat itu juga BK gitu. Ya betul Pak. Karena permasalahan itu tidak memungkinkan nunggu antrian Bapak Ibu, bisa kita selesaikan sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah poin pentingnya dari kita diseminasi sekarang ini adalah namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu kalau ada masalah, anaknya bolos atau anaknya melakukan pelanggaran, di segitiga restitusi itu bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengajak si anak ini berpikir bahwa kesalahan itu bisa dia selesaikan sendiri dan dia tidak akan mengulangi lagi. Jadi kita jangan sampai, kamu kenapa bolos? Padahal peraturan di sekolah ini tidak boleh bolos. Karena kamu bolos sekarang, kamu sekarang panggil orang tuanya, suruh ke sini juga. Supaya
punya video, tapi alurnya gini Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalnya kasusnya adalah kasus bolos, maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas dulu. Nah, kamu kemarin kemana? Kamu kemarin di jam saya nggak ada. Oh Pak, saya kemarin ikut teman saya makan di belakang sampai jam pelajaran belum selesai. Oh berarti kamu bolos ya? Ya. Kita stabilkan dulu Bapak Ibu. Stabilkan itu dengan cara sebenarnya kasus-kasus seperti ini sudah banyak ya. Teman-temanmu, kakak kelasmu itu dulu pernah melakukan hal seperti ini. Hal bolos ini sebenarnya sudah wajar. Tetapi kalau kamu tidak diingatkan, nah dalam proses ini baru kita berikan penegasan Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu apa sih? Kamu sudah apa itu namanya? Yang kamu lakukan ini sebenarnya benar atau tidak? Gitu. Oh, salah Pak. Dia menemukan salahnya itu sendiri. Kalau kemarin itu saya minta bantuan Bu Amel, tapi tidak saya janjian sama Bu Amel, tapi saya bilang anak-anak ini ada satu siswa saya yang bolos. Kamu tahu nggak kalau bolos 1 kali itu hukumannya apa? Bolos 2 kali hukumannya apa? Bolos 3 kali hukumannya apa? Dia tidak tahu Bapak Ibu. Saya suruh ke BK, suruh tanya. Apa kenyataan? Oh, dia menemukan sendiri ketika bolos itu hukumannya ini. Jadi kita tidak usah menjelaskan, ngapalkan itu. Kemudian menanyakan keyakinan yang kamu lakukan ini, apakah sudah sesuai dengan aturan? Apakah kamu sudah membuat teman kamu itu nyaman ketika kamu bolos? Dan seterusnya. Itu boleh di skip lagi Pak. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ujungnya adalah bagaimana siswa itu menemukan kesalahan dia sendiri dan dia bisa menemukan cara supaya tidak mengulangi lagi. Kira-kira kalau kemarin kamu bolos, supaya kamu tidak bolos, apa yang akan kamu lakukan? Supaya dia membuat sendiri. Nah, seperti ini tidak bisa satu kali Bapak Ibu. Karena bisa jadi dia akan mengulangi lagi dengan guru yang lain mungkin. Nah, ketika kita terbiasa membuat pertanyaan-pertanyaan itu kepada siswa-siswa kita yang bermasalah, maka kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi kebiasaan positif bagi siswa. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin nanti sisa 10 menit buat pertanyaan. Saya Bu Enda dan Bu Fat dan calon guru penggerak yang sedang proses seleksi. Ini kami diminta untuk atas izin Bapak tadi kita diminta untuk membuat komunitas belajar Bapak Ibu, komunitas guru belajar. Komunitas guru belajar ini insya Allah akan kita lakukan, kita akan launching bahwa satu-satunya nanti sekolah yang sudah memiliki komunitas belajar di SMP untuk jenjang Bangkalan itu Sawo ini yang nanti akan kita coba publikasikan. Kemudian karena ini sifatnya adalah sifat Komunitas pertama itu. komitmen untuk melakukan perubahan, jadi memang tidak otomatis Bapak Ibu. Mungkin ada yang berkenan, Pak, saya mengalami kendala ketika menghadapi pembelajaran yang tidak menyenangkan kepada siswa. Ini adalah keresahan-keresahan yang nanti Bapak Ibu saya mohon masukan-masukannya untuk kami supaya bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan dan akan dibawa kemana sekolah kita ini untuk menjadi tetap number 1 katanya. Kalau kita tadi number 1 adalah number 2. Meskipun SMP-nya SMP negeri 2, tapi kita pengennya number 1. Number 1. Kasih dong. Ya. Yeay. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Pertanyaannya mungkin sedikit saja ya karena waktunya nanti. Sedikit saja. Nanya Ya, ya, silakan, Ibu. Ayo. Oh, joko koordinator yo. Yo koordinator yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami kemarin Bu Endang itu nulis undangan itu apa gitu. Kok kami diundang gitu. Itu urusannya Pak Bu Endang sama Pak Ilham. Mohon maaf Bu Endang, untuk sesi pertama kami memang tidak mengikuti tadi. Untuk sesi kedua ini BK banget gitu loh. Sesi 3 restitusi. Pak Ilham mengharapkan kita tidak menjustis siswa. Sebenarnya kami itu enjoy Pak Endang, Bu, Pak Ilham. Ya ada apa-apa di BK itu. Setelah jam 7 ada rombongan datang. Terlambat suruh gurunya, pengajarnya suruh ke BK. Iya, Pak Ilham, seharusnya Bu kan Endang. bisa di handle. Untuk apa kamu ke BK? Nah, pokoknya saya suruh ke BK. Dan ya, ya, kebiasaan itu. Katanya kita tidak boleh menjustis siswa, tapi besok Kenyataannya. di siswa. Kamu lagi nah, ada apa? Saya dikeluarkan sama guru Abu karena saya tidak mengerjakan tugas. Apa di ruang BK itu siswa bisa mengerjakan tugas? Untuk Bapak Ibu guru semuanya, mari. Kalau ada siswa tidak mengerjakan tugas, kalau siswa tidak mengerjakan apa, jangan suruh Ayo, BK. handle sendiri coba. Coba handle sendiri. Ini kesempatan yang bagus, jangan menjustis siswa. Ya, jadi kalau siswa terlambat Model BK takut. siswa Iya. mengerjakan tugas tolong Bermodelnya gitu. daripada berkeliaran, masuklah ke BK. Numpuk buku BK-nya, Bu Nisa sampai buka buku baru tadi. Karena terlalu banyak siswa yang bermasalah. Jadi kalau kita tidak menjustis siswa, Pak Ilham, bagaimana caranya untuk hal seperti itu? Karena sekolah itu pada umumnya satu, siswa itu terlambat, dua, siswa itu tidak mengerjakan tugas. Sudah anak itu berkeliaran, BK datang lagi bisa. Kita begitu aja, ada penyegaran aja. Terima kasih Bu Ustaz. Ini Bu Endang mau di Guru besar. Ada yang laporan guru besar. Ada yang laporan. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Bu Stania atas masukannya tadi. Yang dimaksud menjudge siswa itu ketika kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Bisa begini, kamu lagi telat boleh ini datang slow telat. Nah, ini kita menempatkan diri sebagai penghukum. Akibatnya siswa ini bukan mendengarkan, malah akan mengulang karena dia akan menjadi pendendam Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman, mohon maaf ya Bapak Ibu wali kelas, terutama wali kelas lebih banyak menempatkan dirinya sebagai teman. Misalnya siswanya ini lagi bermasalah, dia bilang, kamu gak kasihan ya sama ibu, kamu kan sudah ibu kasih tahu, kamu kan sudah, maka siswa ini mungkin akan berubah, akan mendengarkan, dia akan merasa punya pendukung Bapak dan Ibu, wali kelasnya pendukungnya. Tetapi imbasnya apa? Dia tidak akan mendengarkan guru yang lain. Atau ketika gurunya atau wali kelasnya yang dia anggap sebagai teman ini tidak sesuai ekspektasinya, maka dia akan mengalami kekecewaan yang besar. Begini, jadi kemudian ketika kita menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang paling bahaya yang itu. Kamu itu loh gak kasihan sama orang tuamu, kamu itu loh sudah seperti itu, bahkan mohon maaf sampai kamu loh orang tuamu gak lihat, begitu. Nah anak ini maka dia akan memendam rasa di hatinya bahwa dia adalah seseorang yang sangat bersalah. Maka dia akan menjadi pribadi yang sangat pendiam, yang suatu saat akan menjadi bom waktu, anaknya akan menjadi anak yang sangat nakal, begitu. Nah yang paling bagus jadi apa? Yang paling bagus adalah kita menempatkan diri kita sebagai manajer Bapak dan Ibu. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Jadi ketika misalnya ada siswa terlambat, nah di posisi manajer ini maka
Bapak dan Ibu, kalau ada siswa terlambat jangan serahkan ke BK. Mari kita gunakan restitusi tiga restitusi kita. Jadi satu, anak ini kenapa, dari mana atau telat, anak ini mesti jawab saya masih begini, masih. Dan sampai lalu diperhatikan Bapak dan Ibu kebutuhan dasar. Mungkin anak ini nakal karena apa? Kurang kasih sayang di rumah. Mungkin nakal karena apa? Dia terkungkung di rumah, ingin bebas di sekolah. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa kerahkan. Kemudian siswanya ditanya, kira-kira kalau kamu selalu terlambat, kira-kira apa supaya kamu nggak telat? Itu aja. Ditanya begitu, supaya kamu nggak telat besok, kira-kira apa? Atau penyebabnya apa kamu bikin terlambat? Begitu. Anaknya ada mesti jawab bangunnya telat, kesiangan. Berarti Bapak dan Ibu tinggal bikin aja. Terus supaya kamu nggak kesiangan gimana? Ada nggak di rumah yang bisa bangunin? Begitu. Mungkin bisa dengan cara seperti itu Bapak dan Ibu. Kita coba, saya sendiri juga dalam proses belajar Bapak dan Ibu. Mari kita sambil belajar bersama. Kita nanti kumpul nggak kuat itu Gus. Tapi itu adalah merupakan tugas Bapak Ibu guru sebagai bidang studi secara individual untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan anak tersebut. Ya, jadi ya itu yang menyelesaikan bagaimana komitmen dengan siswanya itu bagaimana. Ya, jadi kan kalau kita mau mengajar, buat komitmen dulu kepada anak biar kita tidak disalahkan. Ya, biar komitmen, oh ini A, B, C, D. Kamu harus mengerjakan tugas di buku ini. Kamu harus mengerjakan tugas ini, tidak boleh meninggalkan tugas ini. Kan begitu Bapak Ibu. Menyerahkan Tuhan tugas maksimal apa? Pada waktu pembelajaran atau setelah pulang sekolah misalkan dan seterusnya. Jadi dibuat adanya sebuah komitmen dengan para siswa. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Haris bahwa fase B. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan Bapak Ibu masih saya tekankan buat program tahunan, buat program semester itu sebagai pengendali Bapak Ibu. Ya, manakala Bapak Ibu memperhatikan apa namanya Bu? Bukan materi CP ya. Nah, CP ya. CP capaian pembelajaran Bapak Ibu kan mesti sudah tahu semua CP-nya. Ada peraturan menteri nomor berapa kan ada itu ya. CP itu. Bapak Ibu guru kelas 7 harus paham, oh CP saya itu seperti ini. Maka pembelajarannya pembelajarannya Bapak Ibu sudah membuat sebuah program. Ini akan saya jelaskan di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Kalau misalkan itu sesuai dengan kebutuhan diajarkan di kelas 2 pada tidak apa-apa, boleh saja. Kan merdeka. Ujiannya kan tergantung Bapak Ibu sendiri kan. Nah, tapi dalam satu fase itu nanti Bapak Ibu harus menyampaikan secara tuntas. Misalkan mestinya harus diberikan pada kelas 7. Tadi Bapak Ibu kelas 7 tidak memberikan materi yang semestinya di kelas 7. Ini lebih penting di kelas 8 ini. Ya, sampaikan pada guru materi kelas 8 sehingga nanti tersampaikan di kelas 8. Pokoknya tersampaikan, jangan sampai tidak tersampaikan kan gitu ya. Jadi dalam satu saya lebih cenderung begitu. Kan berbeda. Saya berani untuk memutuskan kan gitu Pak. Boleh, kalau saya boleh. Misalkan kelas 7 Pak, ini belum waktunya. Ini kelas 9 mestinya. Silakan, tetapi ada komunikasi guru mapel itu. Yang kelas 9 harus menyampaikan. Ini belum saya sampaikan Pak di kelas 7 itu. Ya Bu ya. Itu barangkali itu jawabannya Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu ya Pak Haris ya. Bapak Ibu, kalau ada keresahan-keresahan tentang kurikulum Merdeka dan lain-lain, Bapak Ibu bisa gabung di komunitas praktisi ya. Karena lagi komunitas praktisi Bapak Ibu, kita akan agendakan 1 bulan 1 kali itu membahas segala keresahan Bapak Ibu. Jadi komunitas ini adalah komunitas curhat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi menemukan masalah apa, nanti di komunitasnya akan dibahas bagaimana sih mengatasi anak
yang tidak jujur. Nah, nanti kita akan membicarakan bagaimana sih mengubah persiapan anak-anak itu supaya melatih kebiasaan jujur itu. Kalau sertifikat nanti bisa ambil di PMM Bapak Ibu. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah ini, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Ini ditutup dengan doa, mungkin mohon bantuannya supaya kita bisa bermanfaat. Mohon izin mungkin Pak bisa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.